Shalom. Hari ini kita akan renungkan surat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sianya. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 20. Paulus memberi tugas kepada Timotius akan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Kesimpulan hari ini, ketika Rasul Paulus berjalan ke Makedonia, dia mendesak Timotius supaya dia tinggal di Efesus untuk melawan ajaran-ajaran lain. Mereka konsentrasinya tentang dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya dan percengkokan. Pertengkaran mengenai hukum Taurat itu sama seperti Paulus sendiri yang pernah menghujat dan menganiaya Kristus. Jadi Paulusnya mengaku, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan nasihat kepada Timotius akan memperjuangkan mereka dengan iman dan hati murni. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah perintahkan kepada Paulus akan menjadi rasul Kristus Yesus. Ia adalah raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kedua, Yesus adalah juru selamat kita, dasar pengharapan kita. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan ia menguatkan Paulus supaya ia melayani sebagai rasul. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus telah mendesak Timotius, anaknya yang sah di dalam iman, supaya dia tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, dan memberi tugas kepada Timotius akan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kedua, Paulus bersyukur kepada Tuhan Kristus Yesus. Ia menganggapnya setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Paulus mengalu bahwa ia antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi dia dikasihani dalam kesabaran Yesus. Ketiga, banyak orang sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkannya persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tetapi tujuan nasihat itu Injilnya. Itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Keempat, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Dan hukum Taurat itu bukan bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, bagi orang fasik dan orang berdosa. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan mengajarkan atau belajar ajaran lain. Tetap memperjuangkan untuk memberitakan Injil yang murni, yang mengajar bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat. Kedua, jauhi dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Dan jauhi mereka yang mementingkan tradisi dan adat istiadat gereja, seperti orang-orang Yahudi mementingkan hukum Tauratnya. Ketiga, menjadi orang percaya yang berhati nuraninya yang murni. Jadi PR praktik hari ini memperjuangkan dengan ajaran-ajaran duniawi dan ajaran-ajaran di luar Yesus. Tetap memberitakan Injil dengan benar sesuai dengan ajaran yang tertulis di dalam Alkitab.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.